Gimana kabar kalian, geng? Semoga kabar kalian dimanapun kalian berada sehat semua kondisinya ya. Entah itu orangnya ataupun akunnya. Gua doain akunnya semuanya pergacor semuanya ya. Yang masih pada tahap-tahap terapi akun, semangat terus, jangan pantang menyerah. Semuanya bertahap, berproses, dan butuh waktu, geng. Di video kali ini atau di kesempatan kali ini, gue bakalan kupas secara tuntas tentang opsi pengembang. Ya, seberapa efek pengaturan di opsi pengembang terhadap akun Gojek kita? Apa yang harus disetting di opsi pengembang untuk akun Gojek kita? Ya, jadi gue bakalan kupas itu semua, geng. So, tetap stay tune. Jangan kemana-mana, jangan di skip-skip, subscribe yang paling penting, geng. Pastinya kalian udah banyak nemuin channel-channel yang ngebahas tentang opsi pengembang ini, baik itu cara settingnya dan lain-lain. Ya, jadi gue sebelum masuk ke itu semua, gue pengen sedikit membuka, apa gue bilang, mindset kalian ya, geng. Jadi gini, geng, untuk opsi pengembang ini kan jatuhnya pada perangkat kerja. Jadi seperti di video sebelumnya gue selalu bahas, kontribusi terbesar terhadap kegacoran akun kita adalah di cara kerja kita. Sementara untuk perangkat kerja, kontribusinya hanya sekian persen aja lah gue bilang. Mungkin kalau gue presentasiin untuk cara kerja itu bisa dibilang 85% lah, atau 80% lah ya. Nah, sisanya itu ada di perangkat atau handphone kita. Ya, geng. Jadi gue buka dulu mindsetnya, wawasannya. Kenapa gue selalu bahas tentang cara kerja, dan cara kerja. Opsi pengembang itu sangat-sangat vital ya. Seperti yang kalian ketahui, untuk membuka fitur opsi pengembang sendiri pun ada langkah-langkah tersembunyi lah gue bilang ya. Pastinya kalian udah tahu semua lah ya. Harus di versi itu harus diklik 7 kali baru opsi pengembang bisa muncul. Jadi ini karena emang ini sangat-sangat sensitif. Ya, salah setting bahaya. Nah, ini yang sangat-sangat sensitif ya. Yang mungkin tadinya niat kalian pengen nyeting supaya kinerja Android, bukan akun ya. Kinerja Android kalian bisa meningkat, yang ada malah amsyong. Jadi jangan sampai salah setting. Hati-hati bermain dengan opsi pengembang. Saran gue, geng, sebelum kalian memutuskan untuk melakukan setting di menu opsi pengembang atau menonaktifkan atau mengaktifkan fitur-fitur yang ada di opsi pengembang, kalian pelajari dulu itu semua. Ya, kalian pelajari itu semua, kalian bisa searching di Google. Kalau gue bahas satu persatu di sini, durasinya bakalan lebih lama ya. Jadi kalian pelajari semuanya. Kalau gue aktifin fitur ini, efeknya apa terhadap Android? Kalau gue matiin yang ini, efeknya apa terhadap Android? Jadi kalian pelajari itu dengan cara kalian searching di Google, supaya kalian paham dulu nih. Jadi jangan ujuk-ujuk ngikutin apa yang udah ada di tutorial-tutorial atau di video-video YouTube yang lainnya. Ya, geng ya. Jadi benar-benar harus kalian pelajari. Karena kalian harus pelajari tuh kelemahan dan kelebihan opsi pengembang apa, fitur-fitur apa aja yang harus kalian aktifkan atau nonaktifkan. Kalau ini gua aktifin, nih efeknya ke Android seperti apa. Kalau ini gua nonaktifin, nih ke Android efeknya seperti apa. Jadi harus benar-benar kalian pelajari itu semua, geng. Jangan asal-asalan. Karena salah-salah
bisa fatal akibatnya. Mungkin akan ada pertanyaan, Bang, apakah HP abang opsi pengembangnya disetting juga? Gue jawab enggak atau tidak ya, karena gue ngerasa HP gue masih masih mumpuni lah, masih worth it lah ya. Jadi nggak perlu gue setting pengembang. Jadi saran gue, kalau kalian pengen setting opsi pengembang, cek dulu nih HP kalian seperti apa. Kalau HP kalian menurut kalian masih mumpuni, ya udahlah, nggak usah lah, karena itu sangat-sangat sensitif ya. Makanya gue mutusin untuk tidak menyeting opsi pengembang, atau masih dalam setelan pabrik lah, masih settingan default ya. Sebelum gue pakai HP ini dulu ya, waktu itu sebelum gue partner, HP gue masih RAM-nya RAM 2, terus versi Android-nya masih versi Android 5. Iya, itu gue setting ya, karena kebutuhan. Jadi kalau gue nggak butuh, gue nggak akan setting. Terus kalau misalkan kalian tanya, Bang, kalau gue mau setting opsi pengembang, apa aja yang harus disetting? Ya, gue bakalan kasih sedikit berdasarkan pengalaman gue. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi ingat, ini cuman buat handphone yang sekiranya perlu atau dibutuhkan. Sekali lagi, karena dengan menyeting ini nggak ada jaminan akun Gojek akan menjadi gacor. So, ini yang pernah gue setting pada saat HP gue masih HP yang lama ya. Siapa tahu bisa jadi contoh buat kalian. Ini dia, geng. Nah, geng, buat kalian mungkin yang belum tahu gimana caranya mengaktifkan atau membuka fitur opsi pengembang, yang pertama kalian lakukan adalah tap tentang ponsel. Selanjutnya di versi MIUI ini kalian tap 7 kali ya. Karena gue udah tap 7 kali, maka opsi pengembangnya sudah ada. Nah iya, sebelumnya ini gue pakai HP Xiaomi ya, geng. Selanjutnya masuk setelan tambahan, scroll ke bawah. Nah ini dia, geng ya, opsi pengembang. Nah seperti yang kalian lihat, di sini banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian aktifkan atau kalian nonaktifkan. Nah ini masih setelannya masih setelan default ya, atau masih setelan pabrik, karena gue nggak pernah setting semenjak gue pakai HP ini. Sedikit aja gue ulas, geng, untuk mungkin untuk HP-HP kalian yang masih gue bilang mungkin masih berat, masih versi-versi yang lama, dan butuh untuk menerapkan opsi pengembang ini, bisa dicoba. Nggak ada salahnya ya, geng. Tapi sekali lagi hati-hati. Nah di sini yang pertama ini kan sandi cadangan desktop, nggak perlu ya. Kita scroll ke bawah, di sini ada debugging. Debugging ini nggak perlu. Hati-hati ya, geng. Nah di sini ada jaringan ya. Untuk jaringan, aktifkan yang data seluler selalu hidup. Nah yang ini, geng ya, aktifkan seluler selalu hidup. Baca di bawahnya, selalu aktif data seluler bahkan saat wifi aktif untuk pergantian jaringan lebih cepat. Jadi mungkin di saat kalian wifi hidup, jaringan HP kalian atau dari HP kalian itu tetap hidup, geng ya. Jadi lebih stabil lah istilahnya ya. Ini yang pertama, hidupin. Kalau yang udah hidup atau setelannya secara default, jangan dinonaktifin ya, geng. Lanjut ke bawah, scroll ke bawah. Di sini ada input, nggak perlu ada yang diaktifin. Nah di sini ada menggambar. Nah di menggambar ini ada yang namanya skala animasi jendela, skala animasi transisi, skala durasi animator.
sebetulnya ketiga fungsi ini lebih berpihak kepada game, ya. Jadi semakin tinggi skala animasinya, semakin bagus skala animasi di saat dia sedang bermain game atau yang lainnya. Nah, ini bisa kalian turunkan skala animasinya, bahkan bisa animasi mati seperti ini. Itu bebas. Saran gua skala animasinya 0,5. Bikin 0,5 semua, geng. Ya. Selanjutnya scroll ke bawah lagi. Nah, ini, geng. Paksa Forex MSAA. Aktifkan Forex MSAA di aplikasi OpenGL S20. Ya. Jadi ini aja yang kalian aktifin. Selebihnya, ini lagi, geng. Aplikasi, jangan simpan aktivitas. Hidupin. Akhiri setiap aktivitas setiap saat pengguna meninggalkannya. Nah, kalau kalian aktifin ini, ya, ini setiap aktivitas aplikasi yang kalian tinggalkan itu kemungkinan langsung hilang di latar belakangnya. Jadi tidak berjalan di latar belakang. Dalam artian ini bisa mengurangi pemakaian RAM. Tujuannya itu, geng. Ya. Nah, jadi udah, geng, cukup itu aja yang kalian aktifkan, ya. Jadi kalian jangan sembarangan untuk mengaktifkan yang kalian tidak ketahui. Coba-coba aktifin yang kalian tidak ketahui. Salah-salah malah fatal akibatnya. Nah, jadi itu dia yang pernah gue lakuin di saat HP gue masih HP-HP jadul, geng. Karena emang tujuannya untuk meningkatkan kinerja perangkat gue atau kinerja Android gue. Semoga dengan tips-tips ini buat kalian yang HP-nya mungkin masih HP-HP jadul, semoga bermanfaat ya, geng. Kalau untuk yang HP-HP-nya masih work it atau masih mumpuni lah, nggak perlu kalian setting opsi pengembang. So, itu aja dari gua, geng. Assalamualaikum, salam satu aspal, geng.